Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua di perkuliahan videografi praproduksi pada pertemuan ke-10 kalau nggak salah hari ini, itu di tanggal 26 April 2021. Oke, sebelum perkuliahan pada pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya perkuliahan pada hari ini berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita kelak di masa depan. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini di mata kuliah videografi praproduksi, materinya adalah penulisan sinopsis dan nantinya teman-teman akan diarahkan untuk membuat production book. Itu Pak ya, kira-kira ya. Ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, jangan lupa absen di OCW. Dan hari ini Pak Ranu akan mempresentasikan materinya. Langsung saja atau gimana Pak Ranu? Langsung, Pak. Oke. Oke, waktu dan tempat saya sediakan. Monggo Pak Ranu, silakan. Oke, terima kasih Pak Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk materi kuliah pada pagi hari ini. Walaupun suasananya masih ngantuk, ini saya juga masih ngantuk sebenarnya. Oke, tapi mau tidak mau karena sudah menjadi tugas, ya kita laksanakan aja. Terus teman-teman untuk apa perancangan atau kita kan mata kuliahnya video praproduksi, maka kita mau tidak mau harus belajar dokumennya. Jadi dalam membuat karya audiovisual, entah itu nanti iklan, kemudian TV show ataupun reality show ataupun film dokumenter atau model-model film dengan genre yang lainnya, tentunya tidak asal kita ambil kamera langsung kita syuting kemudian kita edit kemudian kita kirim, nggak seperti itu. Kalau bahasanya tidak semudah itu, nah ya, tidak sepraktis itu. Kecuali Anda mendokumentasikan wedding pun juga perlu direncanakan, tidak asal datang pakai kamera shoot oh selesai, enggak seperti itu. Nah, itu untuk wedding ya, wedding itu kan kita harus tahu nanti kamera senternya di mana, kemudian moving kameranya ditaruh mana, terus nanti pencahayaannya seperti apa, terus konsepnya pernikahan seperti apa, ingin terlihat elegan, tradisional atau sakral, itu kan menentukannya kan di konsep ya. Jadi di meeting konsep itu harus ditentukan. Jangan sampai mengambil kameranya bertabrakan atau menabrak garis imajiner ya, sehingga nanti menjadi aneh. Jadi setiap pengambilan gambar itu kalau live itu kan kita selalu membuat garis imajiner supaya apa? Penonton ketika melihat itu tidak bingung. Kayak sepak bola gitu ya. Kalau kamu lihat pertandingan sepak bola itu harus ada garis imajiner ya, di tengah-tengah antar gawang dengan gawang itu ditarik garis lurus ya. Nah, kameramennya kalau mau ngambil di sebelah kanan garis, semuanya harus visualnya dari kanan garis. Kalau ngambilnya dari kanan kiri, nanti lihat di layar, ini seolah-olah pemainnya itu menyerang gawangnya sendiri. Jadi pemainnya menyerang gawangnya sendiri. Kalau nggak percaya nanti dibuat ya. Jadi umpamanya kamu umpamakan ini lapangan ya. Ini kita bikin garis tengah-tengah sini. Ini itu namanya garis imajiner. Nah, kalau mau terlihat bagus di TV, kameranya di mana? Ya di sini aja. Nah, di sini aja. Kalau nanti kameranya lari ke sini, kecuali sudut ya. Kalau sudut kan masih mending, sudut. Tapi kamera sudut ini nggak boleh ngambil ke sini, itu nggak boleh. Harus hanya di sudut kok.
fungsinya untuk memperlihatkan tendangan penalti. Maaf, tendangan samping, ya, tendangan samping. Nah, kalau kameramennya ini mubeng, berputar ke sini ngambil gambar, ini nanti visualnya di TV seolah-olah pemainnya akan menyerang gawangnya sendiri. Ya, itu namanya garis imajiner. Nah, jadi memang dalam pengambilan gambar itu mulai dari kalau pertama ya biasanya, ini saya opening dulu ya, kita opening dulu. Yang pertama biasanya menentukan kru syuting dulu, mulai dari produser, kemudian sutradara, kameramen, terus voice-nya yang merekam suaranya, terus apa, wardrobe, pakaian, kemudian properti di lokasi, izin, ya biasanya ada izin juga loh itu. Makanya kalau kamu lihat film-film, sinetron itu pasti di kredit titel pasti ada kuasa hukumnya. Nah itu fungsinya adalah mereka mengatur izin, bagaimana ketika pengambilan gambar biar legal, tidak diganggu dari preman ataupun dari masyarakat atau dari yang lainnya. Itu biasanya ada seperti itu. Terus setelah tadi ada kru, kemudian ada properti, ada wardrobe, ada izin, kemudian baru casting, artis, ya, artis. Setelah semuanya apa? Tentunya ada budgeting. Nah ini penting. Jadi ketika menyewa peralatan, kemudian mengambil artis, itu harus sesuai budget. Jangan sampai, jadi playbook ini sebenarnya fungsinya adalah supaya produksinya lebih terarah, kemudian membuat sebuah produksi karya audiovisual itu jangan sampai rugi, ya, jangan sampai rugi, karena di situ ada budgeting. Jadi jangan sampai kamu umpamanya ya dapat project membuat video dokumenter, ya, video dokumenter dengan budget 100 juta, ya, untuk sebuah stasiun TV. Tapi lokasinya di Irian Jaya, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Nah, kalau krunya cuma 2 orang cukup ya oke-oke aja. Kalau 5 pulau, krunya setiap syuting membutuhkan 20-30 orang, ya nanti kamu bisa tombok. Jadi ya pengalaman itu bagus ya, tapi kalau tombok terus-terusan ya gimana Pak Timbul ya? Bisa hancur nanti. Kan peralatan itu kan juga ada masanya ya, ada ausnya ya. Jadi peralatan, kemudian nanti tiba-tiba di jalan ada kru yang sakit, itu kan harus dihitung-hitung juga. Jangan asal, wah ya siap. Nah, dan kualitas dari sebuah karya itu juga ditentukan di sini. Karena di sini selain budgeting dan persiapan kru, artis juga persiapan membuat ceritanya. Oke. Untuk contoh kali ini adalah playbook untuk karya ILM, iklan layanan masyarakat. Nanti bisa diterapkan di berbagai model syuting karya audiovisual atau film. Nah, untuk hari ini saya memang akan menjelaskannya secara singkat. Kemudian nanti kalau ada waktu, nanti akan saya ajari teknik menulis cerita. Nanti beda lagi. Kalau ini yang penting kalian tahu format-formatnya. Apa sih ketika mau syuting itu butuh dokumen apa? Nah, itu biar tahu. Tapi kalau kamu lah nggak penting itu, penting saya syuting selesai, ya nggak apa-apa, terserah kamu. Nanti kalau seperti itu, ketika Anda bernegosiasi dengan perusahaan, pasti saya yakin Anda tidak akan bisa memberi alasan, yang kedua tidak bisa memberi harga. Yakin saya, mati pasti. Karena PH-PH itu siap, mau bikin umpamanya, ini ada iklan rokok nih, Anda punya penawaran seperti apa? Kalau Anda
pernah bikin pebook, pasti Anda cuma sudahlah saya ngikut budgetnya berapa. Yang pertama Anda nggak tahu budgetnya, Anda tidak tahu kualitas nanti yang akan dibikin, terus tidak akan tahu berapa hari atau waktu yang digunakan untuk produksi. Tapi kalau Anda punya pegangan production book, nah ada perusahaan rokok datang ke Anda, saya ingin bikin iklan rokok. Anda pertanyaannya beda. Saya punya konsep ini dengan harga 200 juta. Silahkan dipelajari. Lebih keren daripada Anda cuma plong-plongo. Nah, bingung. Waduh, saya nganu itu biasanya langsung syuting itu. Diketawain nanti. Tapi beda kalau punya pebook. Ini ada konsep pebook saya untuk proyek yang kemarin di perusahaan yang lain. Bapak bisa lihat-lihat, nanti bisa dimodifikasi dengan rentang harga mulai dari 200 juta. Nah, oke, kalau seperti itu. Mereka pasti akan melihat, oh peralatan ya pantas 200 juta, artisnya pakai artis yang terkenal. Kemudian peralatannya juga peralatan yang bagus-bagus. Kemudian sinopsis cara ceritanya juga bagus. Nah, dia bisa melihat sinopsisnya, bisa melihat naskahnya, bisa melihat storyboardnya. Terus mereka biasanya pasti Anda punya daya tawar. Mereka mungkin oke, 200 juta ya, saya setujui, mamanya seperti itu. Atau mungkin mereka akan minta ditambah artisnya tambah satu, nanti saya tambah 50 juta, mamanya seperti itu. Ya, karena sekarang ini kalau kalian lihat munculnya video klip untuk lagu-lagu Jawa populer ya. Kalau kamu lihat dan lain sebagainya, awalnya memang merusak pasar syuting karena yang kerjakan langsung syuting dengan biaya 600.000. Luar biasa itu. Ya awalnya mungkin seperti itu, tapi kalau sudah masuk profesional nggak mau. 600.000 itu dapat apa? Mulai dari pas praproduksi, produksi sampai pasca produksi 600.000, bayangkan. Itu pasti nggak pakai konsep, langsung shoot. Nah, kalau cari untung-untungan seperti itu ya nggak apa-apa kalau waktu belajar, tapi kalau sudah mulai profesional ya diketawain banyak orang. Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling mudah. Nah, tadi filenya sudah dikirim Pak Timbul. Saya share screen. Nah, ini salah satu playbook. Yang pertama adalah cover. Nah, di sini memang saya sengaja pakai karya saya sendiri. Ini production book, format iklan layan masyarakat, judul dimulai dari kita. Nah, diproduksi ini timnya. Nah, ini waktu dulu saya belajar itu waktu ada pelatihan di Balai Telekomunikasi Pendidikan DIY yang bekerja sama dengan MMTC dan TVRI. Nah, yang selanjutnya adalah background. Nah, background ini Anda menulis latar belakang masalahnya. Di sini contoh bab 1 pendahuluan, cuaca ekstrim yang terjadi saat ini merupakan salah satu dampak global warming terjadi seluruh belahan bumi. Sebagai bagian dari penduduk dunia yang berakal, wajib mengkampanyekan anti global warming untuk mengurangi dampak global warming. Nah, itu hanya untuk alasan ini. Jadi setiap karya itu harus punya alasan yang mendasar. Nah, ini ya mirip ya laporan TA, sama lah. Tujuan produksi film dokumenter, judul adalah sebagai syarat. Nah, ini nanti dihilangkan saja, dihilangkan saja. Kalau ini kan tugas ya. Nah, ini langsung aja. Ini keliru yang dibuka, Pak Timbul. Oh, bukan ini. Ya ini tapi ada beberapa file yang berbeda. Langsung tak edit aja. Oh iya ya. Nanti tak share lagi. Oke. Kalau
mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan. Ya, sorry, ini ada beberapa file yang terambil yang ini. Nah, nanti teman-teman, ini nanti diisi sesuai kebutuhannya. Kalau kamu iklannya bukan pengenalan dampak global warming atau tentang kebersihan lingkungan, Anda bisa saja nanti dokumenter. Kalau dokumenter, contoh kamu mendokumentasikan wayang, ya itu jadi kan tujuannya adalah melestarikan budaya ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal diolah aja. Terus manfaat yang akan diperoleh dengan memproduksi ILM ini dapat memberi pengalaman bagi kru produksi dan memberi wawasan bagi generasi muda masyarakat untuk membiasakan buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau nanti kamu sudah masuk produksi, manfaatnya sebagai penerapan ilmu, kemudian bisa ditambahkan sebagai portofolio produksi, pembuatan karya iklan, ataupun profit, boleh alasan profit. Ya tujuannya apa? Untuk iklan komersial, sehingga perusahaan mendapatkan profit, itu boleh aja. Itu kalau iklannya iklan komersial. Karena ini ILM, maka syaratnya apa isinya itu syarat dengan sosial ya, bukan mencari laba, beda ya. Terus di bab 2, nah ini mata acaranya bebas saja ya, silahkan diganti pun boleh. Kemudian format acara iklan layanan masyarakat atau dokumenter, durasinya 5 menit 48 detik ya. Tujuannya memberi informasi dan pendidikan pada generasi muda atau masyarakat tentang membuang sampah pada tempatnya. Penyiaran setiap hari, target audiens 13 tahun ke atas, kemudian karakter produksi rekod yang direkam. Kemudian desain produksi, judulnya dimulai dari kita, materinya masyarakat yang tidak mempedulikan kebersihan lingkungan, perilaku masyarakat sering membuang sampah sembarangan, kita harus peduli kebersihan lingkungan, kalau tidak kita siapa lagi. Penyiarannya Februari 2018. Nah ini tak ganti 14 biar sesuai dengan covernya tadi. Nah kemudian kerabat kerja, nah, ini produser, kemudian program direkturnya Nugroho, scriptwriter, kemudian musik director, kameramen, editor, properti. Nah inilah teman-teman yang secara langsung tidak langsung harus membuat tim produksinya atau kerabat kerja. Apakah hanya seperti ini aja? Enggak. Kalau kan nanti budgetnya semakin banyak, Anda bisa menambahkan, mungkin ada properti, kemudian ada legal. Bagian legal itu yang bagian mengurus izin dan yang lain sebagainya. Nanti ditambahkan sesuai dengan budget ya, ingat ya, sesuai dengan budgetnya. Jangan sampai over budget. Kemudian peralatan produksi, di sini ada kamera. Nah ini nanti silahkan tipenya macam-macam Anda pilih atau kalian bisa memilihnya ya, tidak harus sama. Kalau Sony PD ini pada zamannya memang sangat luar biasa ini. Kameranya kecil, ya profesional tapi kecil. Kemudian stabil, tapi sayangnya ini PD17P ini masih menggunakan kaset. Mini DV ya. Kalau sekarang kan sudah pakai MMC. Ini terakhir saya gunakan 2014.
Memang ini dulu menjadi idola. Biasanya kalau sewa ini sekitar 150 sampai 250 per hari. Nah, nanti kalian tinggal butuh kameranya apa. Dan di sini peralatan produksi ini adalah salah satunya adalah merancang kalian membutuhkan peralatan apa saja sehingga tahu nanti biaya yang dibutuhkan itu berapa. Di sini ada kamera, tripod, baterai charge, kemudian ada komputer editing. Nah, ini ada kaset mini DV, ada roll cover, kemudian keperluan properti, tong sampah, kertas sampah, selulatif, tisu cutter, kemudian kaleng minuman, bola. Nah ini peralatan produksi. Jadi apakah harus seperti ini sama persis? Enggak, sesuai kebutuhan aja. Terus yang menjadi catatan di sini, peralatan yang digunakan untuk syuting, walaupun itu adalah alatmu sendiri, itu dianggap sewa, ya, dianggap sewa. Supaya apa? Bisa dihitung, dihitung harga pokok, ya, harga pokok produksi atau sering HPP, sering disebut HPP. Umpamanya kamu editnya pakai laptop sendiri, ya ditulis saja nanti sewanya per hari 150.000. Terus di SLR punya sendiri, ya udah ditulis saja per hari 150.000 kalau dikalikan berapa hari Anda menggunakannya. Nah, di sini biaya produksi baru kelihatan kaset, kemudian biaya transportasi, biaya akomodasi, menginap, makan, kemudian biaya artis, kemudian keperluan properti. Nah di sini nanti yang menjadi kekurangan sebagai harga pokok produksi adalah biaya krunya sendiri atau tim produksi. Nah, makanya biasanya nanti HPP plus biaya tadi sutradara, kameramen, dan lain sebagainya itu nanti dihitung secara mandiri di luar proposal ini biasanya. Atau bisa saja umpamanya di sini ya untuk biaya produksinya Rp1.119.000. Nah, kalau karyanya ILM ataupun karya iklan komersil tetap sama ya. Kan kita kan hanya membuat ya, membuat biasanya yang pesan ILM kan tetap bayar. Yang pesan videonya. Jadi tetap dibebankan nanti berapa harga jualnya, itu berarti harga total produksi ini, peralatan, kemudian akomodasi, artis, plus ya, plus nanti ditambahkan biaya atau bayarannya timnya. Tadi ada produser, kemudian ada apa sutradara, kameramen, masa nggak dibayar? Ya tetap dibayar. Berarti ini plus bayaran mereka. Nanti bayaran tim produksi bagaimana menghitungnya? Yaitu nanti hitungan secara internal sendiri. Nanti bisa ya disesuaikan, umpamanya produser butuhnya ya nanti sesuai dengan proyeknya ya. Kalau proyeknya skalanya besar, film layar lebar, tentunya produser bagiannya paling banyak. Karena dia yang menentukan harga jualnya berapa. Kalau sutradara mungkin ya 2 sampai 3 miliar namanya seperti itu. Tapi kalau skalanya ini hanya di bawah 5 juta ya jangan minta produsernya 2 juta. Terus sutradaranya 1,5 juta, ya udah nanti terlalu mahal biayanya. Jadi nanti di sini umpamanya produser 100 juta, sutradara 800, itu masih masuk akal. Kameran dan kru lainnya bisa Anda karang sendiri. Sambil dilihat berapa hari waktu yang dibutuhkan. Jadi biasanya kalau tim produksi itu, saya balik ke atas dulu ya, biar bisa terlihat. Tadi, nah ini. Nah kalau produser, program director, scriptwriter, musik director, kameramen, editor properti, biasanya ini
hitungannya tidak harian tapi by project. By project itu satu film ini berapa bayarannya? Umpamanya di sini 1 juta, kemudian program director 600.000, scriptwriter 600.000, terus musik director 500.000, kameramen 500.000, ini 500.000, properti sama 400, dibikin 400.000 gak apa-apa. Biasanya yang paling tinggi ini dua ini. Jadi ada produser dan program director. Ini juga banyak ini, 3 ini. Nah, program director ini kalau biasanya digunakan untuk nama syutingnya indoor, kayak kuis, kemudian berita, itu program director. Tapi ini kebiasaan ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau syutingnya seperti film dan lain sebagainya, ini menjadi sutradara. Nah, ini nanti by project ya, diingat-ingat ya. Nah, ini nanti dijumlah kebutuhannya, berapa biayanya, ditambah ini menjadi harga pokok produksi. Terus jadwal produksi, nah, di sini di bulan April 2014 contohnya ya. Nah, memilih ide, kemudian riset, perencanaan produksi, produksi syuting, kemudian pasca produksinya dan narasi, editing, musik ilustrasi, komputer grafik, mixing, presentasi, evaluasi. Nah, ini harinya dihitung 9 hari. Nah, sinopsis, terlampir, storyboard, editing list, script. Nah, jadi tinggal ini tambahannya. Penutup, demikian proses produksi ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan produksi mulai dari perencanaan sampai dengan selesai. Semoga hasil dapat dipahami dan dinikmati bagi siapa saja yang mempunyai perhatian untuk menyimak. Akhir kata, semoga pemirsa dapat memberi masukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan harapan kami semoga kami dapat berkarya lebih baik di masa depan. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai untuk background-nya. Nanti saya ulang. Nah, selanjutnya kita buka sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah rancangan cerita sebelum kita membuat sebuah naskah. Ya. Terus nanti sebenarnya kalau penulisan naskah macamnya banyak sekali. Ini yang saya sampaikan ini adalah penulisan naskah atau sinopsis atau production book standarnya TVRI ya. Memang TVRI, kalau di Jogja itu TVRI itu sangat dekat dengan MMTC, Multimedia Training Center, atau kalau di Indonesia itu dengan STT MMTC ya, Sekolah Tinggi Teknologi Multimedia. Nah, itu sekolah tinggi atau perguruan tinggi negeri punyanya Kominfo, dan di sana memang mencetak lulusan dalam bidang TV, kemudian animasi, dan banyak. Pokoknya hubungannya dengan TV mulai dari kameramen, anchor berita itu ya, dan banyak sekali. Nah, kebetulan dulu saya pernah beberapa kali pelatihan di sana dan ikut ujian sertifikasi editor video, editor film dan video. Nah, kalau di sana hampir semua TV nasional itu selalu buka apa ya? Buka lowongan pekerjaan ya, mulai dari SCTV, RCTI, CNN, banyak sekali. Tiap bulan pasti ada bukaan di sana. Dan memang banyak sekali kalau kemarin di waktu kalau kemarin beberapa kali saya berkunjung, yang terakhir dengan Pak Hirman ya, itu dengan mahasiswa ketika kunjungan industri ya, itu di Metro,
Kemudian di TVRI memang banyak sekali lulusan dari MMTC. Salah satu penyiar yang terkenal itu di Metro, dulu di SCTV Liputan 6, Jeremy Teti kalau kamu tahu ya. Sekarang sudah nggak mau jadi anchor. Nah, itu salah satu lulusan dari MMTC di bidang anchor apa berita. Maaf, saya agak batuk ini. Nah, ini tenggorokannya kering. Kita lanjut. Sinopsis formatnya ILM. Nanti iklan layanan masyarakat ataupun iklan komersial nanti tinggal tulis di sini, atau dokumenter tulis di sini. Judulnya dimulai dari kita, durasi 5 menit. Kompetensi, ajakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian durasinya 5 menit. Terus penulisnya ini, nanti ditulis ini penulisnya. Basic karakter, jadi basic karakter ini adalah siapa artisnya atau gambaran artisnya seperti apa. Yang pertama, Fahri, usia 21 tahun, supel, rapi, memiliki hobi sepak bola, tinggi badan 160 cm, rambut rapi. Jadi dideskripsikan bagaimana nanti artis yang bermain di situ ketika tampil di videonya. Kemudian ekstras atau pemain tambahannya atau figura, ada pejalan kaki, pengendara sepeda motor, kemudian orang-orang yang beraktivitas. Sinopsis, pagi hari yang cerah, langit tampak biru dengan awan putih yang bergerak teduh. Seorang mahasiswa, Fahri, berjalan di satu gang. Nah, ini kita membangun ceritanya. Jadi membangun ceritanya lewat opening, memperlihatkan suasana di pagi itu. Fahri hendak berangkat ke kampus. Fahri berjalan layaknya mahasiswa gaul, baju double dalam kaos. Di dalamnya ada kaos oblong, luar baju tidak dikancingkan. Di ujung jalan, Fahri berhenti dengan ekspresi wajah tercengang. Fahri melihat tulisan yang terpasang pada tembok. Tulisannya sudah lusuh. Yang tulisannya adalah, buanglah sampah pada tempatnya. Tak jauh dari tulisan itu ada tempat sampah, namun masih ada pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang membuang sampah sembarangan. Terus di sini contohnya adalah membuang puntung rokok. Beberapa saat kemudian Fahri terdorong hatinya untuk memunguti sampah dan membuangnya pada tempat sampah. Fahri kemudian melihat ada kaleng bekas. Insting sebagai pemain bolanya muncul. Dia melihat kaleng tersebut menjadi seolah-olah bola, dan Fahri pun langsung menendang kaleng tersebut seolah-olah melakukan tendangan penalti. Dan akhirnya kaleng tersebut masuk tepat ke dalam tong sampah. Suara kaleng yang cukup keras menyadarkan Fahri dari lamunannya. Setelah tersadar, Fahri berjalan sambil memunguti sampah tersebut dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Kemudian muncul tulisan ajakan atau tulisan persuasif, buanglah sampah pada tempatnya, dimulai dari kita. Nah, ini contoh sinopsis. Jadi sinopsis itu cerita yang panjang lebar dimampatkan atau disingkat sehingga mudah dipahami. Intinya apa sih? Biasanya kalau di drama 3 babak ya, drama 3 babak itu entah itu cerita apapun ya, entah itu komersial atau dokumenter dan lain sebagainya, biasanya terdiri dari 3. Yang pertama adalah background atau latar belakang tokoh. Jadi apa sih bagaimana sih tokoh ini diceritakan, latar belakangnya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu namanya latar belakang. Kemudian yang kedua adalah konflik
ada masalah apa, konflik itu namanya. Ada masalah apa yang harus disolusikan, harus diselesaikan. Jadi nggak ada kok film kok flat dari awal sampai akhir, nggak ada ceritanya, nggak ada. Kecuali film kemarin dokumentasi, nah itu. Nah, jadi dimulai dari latar belakang tokohnya, menceritakan bagaimana posisi tokohnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana suasananya, kemudian diceritakan masalah atau konflik. Kemudian yang ketiga, setelah ada konflik, yang ketiga tentunya harus ada solusinya. Ya, solusinya seperti apa? Ya, terkadang kalau filmnya itu film berseri bisa kita menggantungkan, ya. Atau film layar lebar itu kadang belakangnya menggantung. Karena apa? Dia ingin menampilkan sequelnya, ya. Namanya Iron Man, ya. Iron Man 1, 2, 3. Nah, biasanya di antara judul ini ada beberapa kisah yang belum selesai. Nanti baru dikeluarkan sequelnya, seperti itu. Tapi kalau iklan layan masyarakat seperti ini akan lebih baik bila putus selesai. Jadi background, masalah, solusi selesai. Tidak menggantung. Oke. Kemudian kita masuk ke naskah. Nah, tentunya naskah kemarin kalian sudah membuat sorting list ya. Ini mirip-mirip ya. Nah, di sini nanti di atas ini diganti aja. Tulis saja video produksi D3 DKV UNS. Nah, script the TV production. Kemudian kategorinya di sini bisa education atau pendidikan atau tulis saja ILM biar nyambung. Kemudian formatnya iklan dimulai dari kita, durasinya 1 menit 48 menit ya. Nah, tadi kita nulisnya 5 menit ya, 5 menit. Jadi memang di awal-awal itu kan kita sedang mengira-ngira ya. Terus di sini ya kan nggak mungkin lah produksi 5 menit, iklan 5 menit kan nggak mungkin ya, yang melihat capek ya. Iklan itu maksimal 3 menit ya, 3 menit itu sudah terlalu panjang tuh, sudah ceritanya seperti film dokumenter ya. Nah ini nanti bisa Anda kompresi lagi waktunya, contoh ini dibikin 2 menit. Atau berapapun boleh kok, Anda nggak ada masalah. Ini produser, kemudian naskah, penulis naskahnya, musik, ilustrasi, kameramen, editor, record date. Nah, biasanya di naskah skrip ini ditulis secara singkat. Ini model penulisan naskah yang singkat ya, tidak harus seperti ini karena penulisan naskah film itu biasanya malah ketikan ya, diketik, tidak tanpa tabel. Nah itu nanti beda-beda. Ini hanya mengedepankan sisi kepraktisan aja biar cepat. Nah color bar itu biasanya kalau kalian pernah lihat TV atau film itu biasanya ada color bar, ada gambar, ada tulisannya, ada jamnya yang berjalan. Kalau dulu itu pernah ada di TV itu Dunia Dalam Berita TVRI itu loh pertama. Itu biasanya ada color bar. Nah, color bar ini dibikin fungsinya supaya ketika editor TV, kalau ini nanti produknya film sudah jadi ya, kemudian dimasukkan di TV, supaya ada bagian yang mudah dihilangkan. Jadi kan color bar ini kalau di TV kan nggak ada nih. Karena apa? Memang ini space supaya antara film satu dan film lainnya itu ada jeda. Biasanya kalau sudah masuk inline, masuk di TV, itu ini dibuang ini. Dibuang. Memang fungsinya untuk mempermudah editor di TV ketika mau menyatukan film-film
atau video-video yang akan ditampilkan. Nah, terus di sini ada universal content leader ya, ini hitungan mundur ini. Nanti di Adobe Premiere ada, nanti kita coba. Kemudian, jadi di sini adalah format standar saja. Nah, adegan pertama, Fahri berjalan menuju pertigaan. Instrumennya ada musik, ada sound, ada suara. Fahri melewati pertigaan. Kemudian Fahri berjalan menginjak tas plastik berisi sampah. Fahri melihat sampah berserakan di sekitar jalan. Fahri melihat tulisan buanglah sampah pada tempatnya di tong sampah dan tiang listrik. Nah, di sini kenapa di naskah kok hanya cerita seperti ini, tidak ada sudut pandang kamera, kemudian gerakan kamera, ya nggak ada. Ini namanya naskah ya seperti ini. Nanti yang memikirkan masalah kamera nanti DOP. DOP membuat apa? DOP membuat namanya shooting list seperti kemarin. Nah, di sini adalah urutan isinya, video di sini adalah urutan peristiwa. Apa yang dilakukan oleh tokoh dan ekstras yang ada, ya. Nah, Fahri seakan pengendara motor yang melintas membuang puntung. Nah, keliru nulisnya. Puntung rokok sembarangan di depan Fahri. Fahri memandangi kaleng bekas soft drink yang dibuang di jalanan. Fahmi seakan tak percaya ada apa yang dilihatnya. Kaleng yang dilihatnya seolah-olah berubah menjadi bola. Kaleng berubah menjadi bola dan Fahmi pun menendangnya ke arah tong sampah. Nah, ini bisa dikatakan naskah ini adalah pengembangan dari cerita yang ada di sinopsis menjadi sin-sin ya, sin-sin atau adegan-adegan yang terpotong-potong. Yang terakhir sampai Fahmi melanjutkan perjalanan sambil memunguti sampah yang berserakan di jalanan. Titel atau slogan atau kalimat yang persuasif yang menjadi inti dari ILM ini. Kemudian ada fade out musik, kemudian ada tambahan kerabat kerja. Terus di sini untuk audionya ada musik, ada sound ya. Musik itu musik background, kemudian sound itu suara lingkungan. Ada suara angin, suara motor, suara orang bercakap-cakap, suara burung. Nah, itu namanya sound. Kemudian dur ini adalah durasi. Dilengkapi aja, durasi. Detik, menit, second ya. Kalau dua ini namanya second. Kalau satu detik. Kalau dua second. Kalau 3 menit. Boleh ditulis seperti ini atau ditulis, umpamanya kamu tulis seperti ini nulisnya. Nah ini teman-teman. Kamu tulis gini juga boleh. Ini adegan menit berapa menit ya, umpamanya 48 second ya udah gini. Ini berarti 48 second. Berarti petiknya 2. Seperti itu. Oke. Terus saya save dulu. Yang terakhir ini jadwal kegiatan, ini sama ya, sebenarnya sama yang di background tadi. Jadi ini tidak perlu dibikin aja. Ini nggak perlu dibikin, karena di background tadi sudah ada. Maka jadwal kegiatan ini saya hapus Pak Timbul, karena nanti double. Nah, berarti langsung. Nanti tak bagikan yang ini aja. Oke, sampai di sini bisa kita diskusikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, silahkan teman-teman.
misal ada yang belum jelas Ya, detail-detailnya yang bisa ditanyakan kepada ya. Pak Ranu. Silakan. Silahkan tanya. Oh, kalau enggak, silahkan. Ini ya teman-teman, memang agak ribet di bagian ini ya. Di bagian ini memang agak ribet. Tapi ketika pembuatan production book ini selesai, nanti produksi lancar insya Allah. Lancar. Karena kalian sudah tahu mau ngapain. Terus setelah ini saya mau ngapain ya, itu sudah ada step-stepnya. Karena sudah ada jadwalnya tadi. Sekali Anda eh, melanggar jadwal, contohnya, oh ada bagian yang tidak diambil atau mungkin males-malesan, itu target pasti tidak akan terpenuhi. Jadi dengan adanya playbook ini, target pembuatan itu akan lebih terarah dan eh, sudah jelas hari ini mau ngapain, besoknya lagi ngapain itu sudah jelas. Makanya dalam pembuatan film itu bukan single fighter ya, sebenarnya adalah tim, nggak bisa dikerjakan sendiri. Monggo Pak Timbul ditambah ya Pak. Oke, tadi Pak Ranu presentasi tentang production book ya. Ini saya ingat teman saya punya teman produser di TV swasta di Solo. Ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga sedikit-sedikit apa namanya dia cerita ke saya dan saya minta apa semacam eh, PowerPoint gitu ketika dia mau bikin sebuah acara dan dipresentasikan kepada apa produsernya. Seperti ini saya bisa tunjukkan sebentar. Ini ya nggak salah. Oke, jadi ini apa? Ini punya teman saya namanya Mas Herlambang Gilang ya. Ini produser PATV. Jadi dia mau membuat acara ya. Itu dia membuat production book tapi tidak sedetail apa yang di presentasi Pak Ranu tadi ya. Cuma ini apa semacam pengajuan seperti itu untuk kedepannya diolah atau diproses untuk disetujui seperti itu. Jadi tadi Pak Ranu juga cerita tentang konsep. Nah di sini pun juga sama. Di sebuah acara televisi pun itu juga memiliki konsep. Nah teman-teman bisa membaca ya di sini ya. Jadi konsepnya adalah program acara televisi wisata budaya yang akan membahas tentang berbagai macam hal mulai budaya hingga menyajikan konten traveling dengan gaya storyline yang ringan, informatif, dan menghibur. Ini judulnya tadi adalah serunya bikin kita kesana. Jadi ini apa namanya, nama acaranya wisata kita seperti itu. Nah ini konsepnya. Uniknya terkadang host dan narator ini juga menggunakan bahasa lokal daerah mereka masing-masing sehingga lebih mencerminkan kekayaan budaya di Indonesia. Jadi di sini karena televisinya adalah televisi lokal di Solo, ya sebut saja TATV ya teman-teman. Mungkin saya kurang tahu sampai Wonogiri nggak ya TATV ya itu apa namanya ada penggalian potensi wisata tiap daerah di Solo Raya khususnya. Ini dibuatkan acara yang namanya Wisata Kita waktu itu. Di acara ini bertujuan untuk menggali potensi wisata budaya sesuai dengan nama program acara yang saya buat, yaitu Wisata Kita. Program yang dapat memberikan informasi dan edukasi kearifan lokal, memberikan gambaran komprehensif tentang sebuah tayangan yang mampu mengeksplorasi potensi wilayah setempat dan menjadi salah satu aset dokumentasi yang bermanfaat. Nah, ini konsep acaranya itu, terus ada alasan pemilihan tema, dimulai dari ide dasar dan temanya. Di ide dasarnya ya, ini teman-teman bisa juga baca di sini. Ide ini muncul karena keprihatinan kami terhadap tempat-tempat bersejarah, juga sejarah yang lambat laun sudah dilupakan. Mengingatkan kembali demi masalah ini, anak cucu kita ke depan, bahwasanya sejarah yang harus selalu dijaga dan dilestarikan. Nah, temanya feature ditulis dengan berdasarkan fakta dengan akurat. Jadi, alasan pemilihan temanya wisata kita ya seperti ini, teman-teman bisa baca juga. Terus ada sinopsis jejak Ramadan, ini apa namanya? Eh,
ini kok berbeda ya dengan wisata kita tadi. Tapi ya sesungguhnya ini adalah semacam production book untuk sebuah acara. Nah, itu juga ada konten juga. Di production book di sini adalah lebih ke susunan apa yang akan kalian buat ke depannya gitu, supaya ketika produksi dan pasca produksi itu menjadi lebih mudah. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Ranu tadi. Jadi sesungguhnya ini adalah pedoman ya, istilahnya apa ya, pembagian jadwalnya juga sudah tertata, tersusun, budgeting dan sebagainya itu sudah tertata, termasuk jadwalnya. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Ranu ya, ketika sebuah jadwal dilanggar ya, itu juga membuat acara atau pas produksi juga terganggu gitu. Apalagi misalnya budgeting itu juga geser sitik gitu aja sudah berubah itu. Sudah berubah semuanya. Jadi sebisa mungkin ketika praproduksi itu dipikirkan dengan baik. Nah ini terakhir analisis spesifikasi program dan target pemirsa. Ini ketika teman saya ini mempresentasikan, dan tadi betul sekali mulai durasi, kategori program, media, format program ini ada semua di sini. Oke. Yang belum ada jam tayang sama topiknya ini. Durasi sudah ada, ini adalah perkiraan ya durasi. Ini belum iklan masuk ya, ini masih kalau durasi acaranya oke 30 menit, tapi biasanya kalau ada iklan masuk, karena ini televisi swasta ya, durasi videonya itu bisa jadi ya kurang dari 30 menit, bisa 25 atau 27 menit. Yang 3 menit itu untuk iklan, seperti itu. Oke, ini pengaturan visualnya seperti ini, dia ngambil di di Google nih kayaknya ini teman saya ini. Oke, begitu Pak Ranu tambahan dari saya. Ya, oke teman-teman nggak perlu bingung ya. Jadi pepatah lain ladang lain belalang itu selalu ada. Lain ladang, lain belalang. Jadi setiap tempat itu punya aturan yang berbeda, itu biasa. Biasa. Jadi Anda mulai belajar bahwa kebenaran itu tidak hanya satu ya. Jadi kebenaran itu banyak ya. Tergantung versinya siapa gitu. Jadi teman-teman memang dalam penulisan production book ini di setiap tempat berbeda. Kalau setahu saya, kalau yang dari jalur akademis ya, akademis itu melalui proses sekolah ya kan, sinias muda itu tidak semuanya berawal dari sekolah. Betul. Kan ada yang berawal dari hobi, kemudian berawal dari komunitas. Tapi kalau berawal dari akademisi, dia mulainya dari sekolah dulu, itu biasanya adalah lulusan MMTC Jogja. Itu diambil semua di TV swasta. Itu formatnya seperti yang saya berikan. Terus ketika mereka sudah ada di tempat kerja, karena sudah melakukan bertahun-tahun, rutin, akhirnya mereka bisa apa? Bisa meringkas. Bisa meringkas sehingga production book-nya lebih lebih simple ya, lebih simple. Tetapi tidak mengurangi konten atau intinya. Seperti itu. Jadi nggak masalah. Bahkan nanti kalau kamu belajar sinopsis dan buku yang standar Hollywood beda lagi ya. Saya punya bukunya. Coba sebentar. Oke, sambil nunggu Pak Rano menunjukkan bukunya, teman-teman siapkan pertanyaan jika masih ada yang belum jelas. Nah, ini ada buku yang menarik. Kalau kalian nanti pengen belajar sinopsis lebih dalam, ini ada buku judulnya The Oscar Winners and Box Office: The Secret of Screenplay. Ini tulisan rektornya Amikom ini, Pak Suyanto. Nah, di sini berisi tentang tips-tips dalam menulis film box office dan pemenang Oscar. Di sini contohnya ada The Dark Knight Rises atau Batman ya ini ya.
kemudian ada Lion of the Desert, kemudian ada No Country, No Old Man. Nah, ini kalau nanti kalian belajar, ini mulai dari cara bercerita, sebuah skenario, kemudian contoh-contoh penulisan naskah. Nah, kalau naskah yang Hollywood beda lagi, tidak di kotak-kotak seperti ini. Bisa dilihat nggak ya? Seperti Bisa, ini Pak. nulisnya ketikan seperti ini langsung. Ini diambil dari naskah-naskah asli ya. Langsung seperti ini nulisnya. Terus kemudian kalau di sini yang saya ambil pelajaran sangat penting sekali adalah cara bercerita kalau di buku ini. Jadi cara bercerita terbaik itu yang bercerita bukan manusia. Yang bercerita siapa? Tuhan. Karena di sini skenario terbaik itu adalah ceritanya Nabi Adam turun di bumi. Ceritanya manusia nggak ada apa-apanya. Di situ sangat komplit sekali ya. Ada pemain intinya, ada Adam dan Hawa. Kemudian yang menunjukkan arah itu ada Tuhan. Kemudian ada yang penggoda, yang menggoda manusia. Itu ada setan. Backgroundnya di mana? Backgroundnya di bumi. Terus bagaimana proses setan itu menggoda Adam. Kemudian bagaimana Adam turun ke bumi. Dipisahkan dengan Hawa bertahun-tahun akhirnya ketemu. Terus di situ Adam meminta maaf dan kembali lagi ke surga lagi. Itu di sini diceritakan. Jadi saya setuju dengan penulisnya karena cerita terbaik itu bukan ceritanya yang dibikin manusia, tapi cerita yang dibikin oleh Tuhan yang ditulis di kitab suci. Di sini ada proses cara berceritanya, siapa aktornya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang kali ini itu kita tidak merancang sebuah cerita yang detail, tapi saya mencoba dan Pak Timbul ini mencoba mengenalkan salah satu model penulisan production book. Ya, di garis bawahi, saya mengenalkan salah satu cara penulisan production book. Salah satu ya, bukan satu-satunya yang benar. Ya, ada banyak yang nggak setuju dengan teknik pembuatan production book ini. Tapi pada kenyataannya ini ketika diterapkan akan mempermudah ketika kita memproduksi sebuah karya audiovisual. Mungkin itu Pak Timbul, saya kembalikan. Oke. Kalau dirasa cukup ya kita langsung tutup aja. Nanti anak langsung membuat karya ILM. Ya, membuat karya ILM, kamu menulis dulu, tidak saya membuat untuk syuting ya. Menulis dulu mulai dari background, kemudian sinopsis, naskah, itu tugasnya. Step by step. Oke. Oke. Ini sepertinya Mas Aul tadi megang mic tadi, pengen tanya kayaknya ini. Oke. Terus nggak jadi mic-nya dilepas. Oke. Silakan Mas Aul kalau mau tanya. Nggak nanya. Boten Pak, boten. Oh, boten. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman membuat production book-nya belum mengarah ke mengambil gambar atau tag gambar. Jadi karena di mata kuliah videografi praproduksi. Nah, di sini di belakang ini loh, videografi praproduksi. Nah, ini kita tekankan di praproduksinya seperti itu. Jadi untuk konsep awalnya itu dibikin matang dulu, untuk selanjutnya nanti kita mengarah ke produksi dan pasca produksi. Oke, saya rasa sudah sangat jelas. Nanti tadi kayak background dan sebagainya tadi harap di-share ke grup lagi Pak Ranu ya. Nanti terus kalau nggak ada pertanyaan saya rasa sudah sangat jelas. Teman-teman bisa langsung mengerjakan dengan pedoman apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ranu tadi. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.15 perkuliahan videografi produksi saya akhiri ya Pak Ranu ya.
Ya, Untuk kali ini, semoga teman-teman bisa langsung mengerjakan dengan sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Ranu tadi. Oke, saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, untuk pembuatan Ya. booknya itu berarti per individu ya Pak? Iya, Ya, noh. individu Pak ya. Iya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, oke Mas Ranggi. Ya. Undur diri dulu, Pak Ranu juga. Ya.